Nah, di video berikutnya ini kalian akan belajar tentang rangka. Tadi udah belajar otot, otot itu adalah alat gerak aktif. Nah, sekarang kita akan belajar tentang rangka. Otot selalu berhubungan dengan rangka atau tulang. Nah, kita itu akan belajar tentang penyusun rangka. Rangka itu tersusun dari apa aja sih? Semua gerakan yang terjadi itu karena adanya kerjasama antara tulang penyusunnya yaitu rangka, otot, dan sendi. Gerakan pada tubuh kita itu terjadi karena adanya sendi. Sendi adalah tempat hubungan antara dua tulang atau lebih. Ujung-ujung tulang tersebut dilapisi oleh tulang rawan. Jadi setiap ujung tulang kita itu selalu ada tulang rawan. Sendi yang berbeda menyebabkan gerakan yang berbeda pula. Sendi yang ada di bahu kita itu berbeda dengan sendi yang ada di lutut kita. Sendi pada bahu kita memungkinkan kita memutar. Nah, sendi yang pada di bahu ini dikenalnya dengan sendi peluru yang dapat memutar ke segala arah. Sedangkan sendi yang pada otot itu cuma bisa meluruskan dan menekuk saja. Itu disebutnya dengan sendi engsel. Sendi menurut sifatnya itu dapat dibedakan jadi 3. Ada sendi yang bisa bergerak bebas, ada sendi yang geraknya terbatas, ada sendi yang tidak dapat bergerak. Nah, sekarang sendi yang geraknya terbatas itu adalah sendi yang menghubungkan tulang dada dan tulang rusuk. Sendi yang tidak dapat digerakkan itu contohnya sendi tengkorak, dia nggak bisa bergerak. Oleh karena tidak bisa digerakkan, sendi pada tengkorak disebutnya dengan sendi mati. Jadi sendi yang tidak dapat digerak itu sendi mati. Tulang-tulang penyusun rangka itu adalah tempat melekatnya otot. Tanpa otot, tulang itu nggak bisa bergerak. Oleh karena itu, otot disebut alat gerak aktif, sedangkan tulang disebut dengan alat gerak pasif. Nah, untuk dapat membuat gambar cerita yang baik atau komik, kita harus mempersiapkan alat gambarnya. Nah, selain mempersiapkan alat gambar, juga kita harus sering berlatih. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita akan menggambar. Yang pertama itu adalah pencahayaan yang tepat. Jadi kalau kita menggambar itu harus di ruangan yang pencahayaannya cukup. Nggak terlalu terang tapi nggak terlalu gelap. Tujuannya untuk apa? Dengan pencahayaan yang cukup itu artinya tidak terlalu gelap, tidak terlalu terang. Itu gunanya untuk apa? Nah, tujuannya itu agar terlihat goresan atau goresan-goresan pensil kita itu terlihat jelas. Kalau ada salah, ada yang kurang rapi, itu akan terlihat jelas jika pencahayaan pada gambarnya juga bagus. Ibu, di yang terang banget aja, terlalu terang juga akan menyebabkan silau. Jadi nanti goresan-goresannya jadi nggak terlihat jelas. Jadi ketika kita menggambar harus di pencahayaan yang cukup, nggak terlalu terang tapi yang tentunya juga nggak redup ya, apalagi di tempat yang gelap. Itu pasti kalian nggak bisa menggambar, sulit kalau kita mau menggambar di tempat yang gelap. Nah, yang kedua itu ketika menggambar, kalau kitanya belum mahir, kita bisa menggunakan tangan kita itu dialasin sama tisu atau kertas. Gunanya untuk apa? Kalau kita nggak yakin sama tangan kita, takutnya tangan kita keringetan, jadi keringetnya itu nempelnya kalau nggak di kertas di tisu. Jadi basah atau keringetnya di tangan kita itu nggak bakal mengotori kertas atau hasil gambarnya kita. Yang ketiga, kalau kita mau menggambar itu yang harus kita perhatikan adalah gunakan pensil yang tepat. Pensil juga ada banyak jenisnya, ada pensil 2H, 2B, HB. Nah, gimana sih cara kita memilih pensil? Kalau kita mau pakai pensil 2B, pensilnya 2B ini biasanya digunakan untuk menggambar garis bantu atau bayangan karena sifatnya itu tipis. Untuk membuat garis-garis yang lebih tajam, yang lebih kelihatan, kita bisa gunakan pensil dengan tipe 2H. Nah, tapi kalau kita mau mendapat hasil yang terbaik itu kalau kita menggambar, karena ketebalan pensilnya pas untuk menggambar itu kita gunakan pensil HB. Begitu ya anak-anak. Apa sih? Nah, kalau sudah selesai, kalian kerjakan uji pembelajaran 6 di halaman 92. Sama ya, kalian kerjakan pilihan gandanya aja. Nah, sekarang ada kuis juga. Hari kemarin yang dapat juara kuis itu ada Naufal, Fahri, dan Salma. Udah Ibu cap ya di bukunya, kecuali Naufal karena buku bintangnya kemarin nggak ada. Nah, nanti Ibu cap ya. Nah, untuk itu sekarang ada kuis juga nih. Pertanyaan yang akan Ibu berikan itu adalah, sendi itu ada 3 jenis. Sendi apa aja sih? 3 orang yang komen pertama dan jawabannya benar itu dapat 3 bintang. 3 orang aja ya. Nah, kalau sudah selesai, kalian simak video pembelajaran bahasa Sunda. Assalamualaikum. Bye-bye.